Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel BF. Kawan-kawan, di video kali ini saya akan memberikan extra fooding ya untuk burung-burung di peternakan saya. Nah, hari ini jadwalnya saya berikan kangkung. Nah, kenapa kangkung? Nanti kita akan jelaskan ya. Ini sayurannya, kangkung. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, untuk pemberian kangkung di peternakan saya sendiri, biasanya saya berikan tidak terlalu banyak kan, hanya satu tangkai seperti ini ya untuk satu pasang. Jadi porsinya cukup segitu saja, dan pemberiannya sebenarnya bisa kita rajang agar tidak dimasukkan ke glodok ya. Tapi kalau saya cukup saya taruh seperti ini saja karena biasanya juga langsung dimakan ya. Jarang dimasukkan ke glodok karena sudah terbiasa ya. Dan biasanya kalau untuk burung-burung yang suka memasukkan makanan ke glodok itu karena kurang bahan sarang ya. Untuk itu mereka memasukkan apapun yang kita berikan ke dalam glodok. Kalau burung-burung saya ini kan biasa saya update ya untuk sarangnya. Misalkan 1 atau 2 minggu sekali saya kasih pancingan bahan sarang di luar ya, supaya untuk update sarang di dalam glodoknya. Nah, untuk pemberian kangkung sendiri, kenapa hari ini saya berikan, mengingat untuk burung-burung di tempat saya kan beberapa waktu lalu juga habis panen ya. Jadi setelah panen mereka akan memasuki masa berkembang biak lagi. Nah, kemudian untuk pemberiannya juga tidak setiap hari juga kawan-kawan ya. Karena memang biasa saya selingi ya. Jadi misalkan hari ini saya berikan kangkung, besok saya akan berikan bayam, atau mungkin besok saya off untuk extra fooding sayurannya, kemudian saya berikan lagi lusa. Seperti itu ya. Ini beberapa indukan kan sedang proses bertelur. Kalau proses bertelur itu kan biasanya kondisi keduanya ini masih dalam proses perkawinan. Jadi mereka masih melakukan perkawinan. Untuk itu kita tambahkan ya untuk kangkungnya. Tidak usah terlalu banyak, sedikit saja. Nah, kalau ini karena indukannya belum terpantau ingin bertelur, untuk itu kita berikan juga. Dan untuk indukan yang sedang mengolah anakannya biasanya saya akan stop ya, atau tidak berikan. Nah, kalau untuk laba remaja seperti ini, sebenarnya kita berikan kangkung agak banyak tidak apa-apa kan kawan ya. Dan untuk intensitas pemberiannya juga lebih sering juga tidak apa-apa ya, karena fungsi kangkung sendiri juga bisa untuk mempercepat lebet ini birahi ya. Yang kita harapkan untuk lebet remaja itu kan cepat birahi, kemudian mereka akan saling berpasangan ya, mencari pasangannya, kemudian bisa produksi nantinya, seperti itu ya. Kemudian ini beberapa indukan kan memang dalam masa proses kawin ya, proses kawin, kemudian beberapa juga ada yang sudah bertelur, dan sebagian ada yang baru saja anakannya saya panen. Jadi untuk pemberiannya saya berani berikan seperti ini kan. Indukan ini sedang proses bertelur. Sebenarnya yang paling berpengaruh itu untuk pemberian kangkung itu menurut saya memang lebet remaja ya. Biasanya di usia 3-4 bulan kita genjot menggunakan sayur kangkung ini, mereka akan cepat memasuki masa birahi ya. Otomatis setelah mereka memasuki masa birahi, mereka akan cepat ya untuk mencari pasangannya. Nah, untuk itu kan lebet-lebet remaja itu saya campur jadi satu di kandang umbaran agar secepatnya bisa mencari pasangannya. Kemudian kita akan pisah-pisah dan sendirikan. Ini lobet APB Cremino ya, sedang proses bertelur juga. Beberapa waktu lalu telurnya dipecahkan kan ya, kemungkinan kurang kalsium.
Jadi ini juga saya kasih cangkang telur ya untuk menambah kalsiumnya. Kemudian kalau yang ini kemarin juga terpantau si pejantan minta kawin lagi. Sepertinya akan segera melakukan perkawinan. Nah, kalau ini kemarin yang anakannya tidak selamat. Saya telat panen, sebenarnya anakannya sudah agak besar. Dan karena kesibukan kemarin ya, anakannya itu lewat dan ini proses produksi lagi. Si pejantannya sudah OV sebenarnya, tapi saya tambahkan kangkung ya biar lebih jos dan nanti telurnya banyak. Sebenarnya untuk indukan di tempat saya ini ada juga kan kawannya yang trouble ya, namanya burung lapet ya. Bagaimanapun kita merawatnya terkadang ada saja kendalanya. Terkadang gangguan bukan hanya dari kita ya, bisa dari faktor cuaca, kemudian dari tempat yang kurang nyaman untuk mereka, kemudian faktor gangguan hewan. Jadi banyak sekali. Jadi ya terkadang ada yang bertelur mengeram sudah 1 minggu, kemudian si indukan tidak mau mengeram. Biasanya faktor penyebabnya adalah hewan di dalam diganggu, entah cicak atau tikus dan sebagainya. Ular juga pernah ya. Jadi selama beternak burung lapet ya ada saja ya kendalanya. Bukan tidak pernah itu tidak ya. Ya kita nikmati saja kawan-kawan ya. Kalaupun ada yang trouble ya kita perbaiki. Misalnya kalau indukannya trouble karena hewan atau apa, kita istirahatkan dulu agar si indukan tersebut tidak stres. Dan kalaupun lemak kita jemur dulu. Seperti itu ya memang perawatannya agar si indukan ini kembali produksi. Biasanya untuk recovery terlama itu stres oleh gangguan hewan ya. Itu yang pertama. Kemarin sempat ada yang diganggu ular itu bisa sampai 1 bulan tidak mau produksi. Kemudian ada lagi kendala ngelemak. Nah, ngelemak itu juga lumayan lama ya karena kita harus jemur dulu si indukan betinanya supaya lemaknya hilang kemudian bisa bertelur lagi. Jadi memang prosesnya seperti itu ya. Ya selama kita nikmati kawan-kawan ya, apapun masalahnya, apapun penyebabnya, kegagalan-kegagalan yang kita alami, nanti lama-kelamaan juga akan berbuah atau bisa menghasilkan ya. Untuk itu ya yang namanya beternak burung lapet itu ya suka dukanya seperti ini, kita nikmati sajalah intinya ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa kita share. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton video-video dari channel BF. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share.